Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja dalam praktek pembelajaran pada PPG Angkatan 3 tahun 2020. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat HUT ke-49 Korpri. Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Perkenalkan, nama saya Firla Abdesi. NIM PPG saya 2237072000436. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 9 Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini di Senin 30 November 2020 saya akan melakukan praktek pembelajaran kelas 4 tema 1 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Baik, ini adalah sesi yang pertama. Ibu tadi sudah belajar di sesi kedua. Kamu harus lebih semangat dari pembelajaran sesi pertama. Ya, oke. Dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum yang beragama Islam. Iya, terima kasih untuk anak didik ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, kamu dalam keadaan masih beri nikmat untuk bertemu walaupun dalam Google Meeting ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa agar kita diberi kemudahan, kelancaran. Iya, terima kasih San sudah mimpin doa. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Kita harus menghormati keragaman tersebut karena Indonesia itu sangat kaya akan keragaman. Nah, di sini Ibu pakai baju ini, tetap kita harus patuhi panduan protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan tetap jaga apa? Gebi, bisa mimpin salam literasi, Gebi? Iya, semua salam literasi. Cerdas, bisa, luar biasa. Luar biasa. Pintar. Nah, kita sudah melakukan salam literasi. Banyak halnya kamu harus mencari informasi. Boleh dari internet, kamu harus membaca misalnya buku tentang perjuangan para pahlawan. Kamu belajar membaca misalnya cerita tentang dongeng, silakan. Kalau kamu rajin membaca, akan membawa dirimu dengan wawasan yang luas, ya. Nah, sama dengan pakaian Ibu. Kira-kira itu gambar apa? Nah, sama dengan bros Ibu. Lambang Korpri. Korpri itu diperingati pada tanggal 29 November 2020. Nah, Korpri. Bu, Korpri itu apa sih? Nah, kita akan mengetahui Korpri itu apa. Lambang yang memajukan negara Indonesia. Seperti Ibu adalah pegawai negara Republik Indonesia. Ibu bekerja untuk negara. Ibu bekerja untuk negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, selain guru, ada juga yang bekerja sebagai abdi negara, misalnya juga para menteri, para presiden, 29. Ya. Jadi sudah tahu tadi itu lambang apa? Korpri. Iya, lambang Korpri. Tanggal berapa diperingati hari Korprinya? 29. 29 apa sayang? September. November. Iya, 29 November kemarin sayang, tanggal Anak bantu.
Membantu kakek tua Iya. menyeberang Apa jalan. coba San? Yang jelas sayang, itu gambar apa? Anak membantu bapak itu berjalan di zebra raya. Iya, pinter. Itu adalah gambar seorang siswa seperti kamu yang membantu kakek yang sudah tua untuk menyeberang jalan. Mengapa kita harus membantu kakek yang sedang menyeberang jalan? Sudah tua. Iya, kita harus membantu orang lain, baik orang tua atau siapa yang membutuhkan bantuan kita. Kita menolong orang harus dengan ikhlas. Kita harus berani, jangan tidak berani nak. Kita harus berani, gigih. Nah, itu semua adalah contoh dari sikap kepahlawanan. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus berani. Mulai dari sekarang, kamu pelajari yang namanya pahlawan. Apa itu pahlawan? Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran tentang pahlawan, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Nanti ada perjuangan para pahlawan, kamu akan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Nanti kamu bisa menceritakan kembali tentang pahlawan itu sendiri dengan bahasa kamu sendiri. Terus kamu akan mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan pengaruhnya di wilayah setempat. Nanti kita saling berdiskusi nak, kira-kira apa saja peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Peserta, nanti kamu akan mengetahui atau menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Kamu akan menuliskan laporan tentang sifat cahaya dengan rinci dan benar. Kita akan melanjutkan dulu. Kita akan mencarikan informasi. Oke, kita akan mencarikan informasi tentang para perjuangan para pahlawan. Kita akan mencari informasi tentang kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kamu harus memperhatikan, nanti kalau kamu menemukan teks, kamu akan memperhatikan di sini. Ya, kamu akan memperhatikan informasi apa yang ada di dalam teks. Terus, informasi itu apa? Coba bacakan. Siapa berani? Brandon masuk lagi ya? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami. Ya, dari yang kamu ingin mencari informasi, perhatikan dulu judul ceritanya. Setelah itu, kamu amati cerita itu dengan seksama. Terus, pahami cerita dan temukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, kamu harus mencatat hal penting apa yang akan kamu temukan dalam pembelajaran ini. Nah, kita akan mempelajari tentang kata tanya. Kira-kira apa saja kata tanya yang kamu ketahui? Apa? Di mana? Apa? Bagaimana? Kapan? Siapa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Iya, bagaimana? Pintar sekali Revan, anak didik ibu semua berani. Coba Revan, Yang memindahkan buku. Iya, siapa yang memindahkan buku? Dari kalimat tanya yang Revan utarakan, nah di situ fungsinya siapa itu adalah menanyakan nama. Oh iya, siapa yang memindahkan? Itu berarti kita menanyakan nama seseorang. Jadi fungsi kata tanya siapa adalah menanyakan nama. Terus coba fungsi dari kata tanya di mana? Coba San. Di sekarang. Kenapa? Coba yang tegas San. Di mana? Di mana saya? Iya. Di mana buku saya? Berarti San itu adalah menanyakan tempat.
Jadi fungsi kata tanya di mana itu adalah untuk menanyakan tempat. Yo, sudah ada siapa? Sudah ada di mana? Apalagi kata tanya? Regi? Mengapa? Mengapa? Ya, Brandon. Tuh, coba kamu buatkan kata tanya mengapa. Mengapa Brandon ganteng sekali ya? Ya, Brandon. Regi, Bu. Iya, Regi. Coba Regi. Mengapa ada di situ? Iya, mengapa Regi ada? Jadi fungsi kata tanya mengapa? Siapa bisa? Fungsi kata tanya mengapa? Mengapa? Fungsi kata tanyanya menanyakan alasan atau sebab. Terus ada yang namanya bagaimana. Bagaimana itu adalah menanyakan cara atau proses atau tahapan. Misalnya, ya, Ibu, misalnya lagi, bagaimana cara membuat nasi goreng. Artinya itu adalah fungsinya adalah untuk menanyakan proses bagaimana cara membuat nasi goreng. Ya, jadi itu adalah fungsi dari kata tanya. Nah, kita kembali ke materi tentang tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Baik. Ada tokohnya, ada peninggalannya, seorang raja, seorang pemimpin, seorang pahlawan, dia pasti memiliki sikap kepahlawanan yang baik. Nah, untuk yang pertama, siapa tahu itu gambar raja apa? Ini adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini sayang. Raja Kertanegara itu ada di gambar nomor 2. Dan peninggalannya adalah Candi Singasari. Nah, ini sikap kepahlawanannya. Coba Gebi baca negara. Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Terus? 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Monogal. Nah, ini adalah sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara. Nah, kembali ke Raja Mulawarman. Pintar sekali. Nah, itu adalah Raja Mulawarman. Sikap kepahlawanannya bagaimana? 1. Raja yang adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. 3. Dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Pintar sekali. Nah, itu adalah sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman. Tadi apa nama peninggalannya? Peninggalan Raja Mulawarman itu adalah Yupa. Sikap kepahlawannya dermawan. Siapa tahu dermawan itu apa? Berbaik hati. Iya, baik hati. Dia sangat memberi beribu ekor sapi kepada kaum Brahmana. Walaupun mereka terus Ibu ada gambar yang ketiga. Raja apa? Raja Balaputra Dewa. No. Wah. Raja Balaputra Dewa itu adalah raja yang dari agama Hindu, agama Buddha. Nah, sedangkan di sampingnya peninggalannya adalah masjid. Berarti ini bukan Raja Balaputra Dewa. Berarti ini kira-kira raja apa? Yang dari Aceh. Sultan Iskandar Muda. Iya, pinter. Ini adalah Sultan Iskandar Muda. Dia dari Aceh. Peninggalannya Masjid Baitur Rahman yang berada di Aceh. Karena Sultan Iskandar Muda, pahlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Siapa yang bisa? Baik. Siapa bisa? Sikap kepahlawanannya.
Saya, Bu. Ya, pintar Gaby. Ya. Apa sikapnya Gaby? Adil dalam menegakkan hukum. Terus? Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Luar biasa Gaby, pintar ya. Gaby baik sekali, berani ya. Yang lain juga harus berani. Saya Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap kepahlawanan ya, Nak ya. Nggak apa-apa salah, kita nama juga belajar. Terus yang ketiga, yang keempat. Siapa yang bisa? Raja apa? Dia kalau masjid berarti raja tersebut beragama apa? Islam. Iya, Islam. Islam. Nah, kira-kira itu raja apa? Berarti raja itu beragama Islam. Kalau Majapahit bukan. Hasanuddin. Hasanuddin bukan sayang. Kalau Hasanuddin itu adalah dari Makassar. Ini raja dari Demak karena itu gambar masjid Demak. Ini adalah Raja Raden Fatah. Raja Raden Fatah sama dengan para pahlawan dengan raja yang lain. Dia sangat berani dan menghormati kebebasan agama. Ya, nah kamu masih tahu kira-kira agama di Indonesia itu ada berapa? 6. Apa saja? Ayo. 6. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen. Iya, nah sebelum kita yang berani mempertahankan agama kita. Kalau tidak ada bagaimana kita bisa merdeka seperti sekarang? Itu semua berkat perjuangan para raja dan para pahlawan yang memiliki sifat tegas, berani, dermawan, yang memikirkan rakyatnya. Semoga nanti kamu menjadi seorang pemimpin walau sifat pahlawan. Selain itu juga kita harus jujur. Untuk menjadi seorang yang berhasil, kuncinya adalah jujur. Kalau kamu tidak jujur, kamu gambarnya kira-kira ada hal yang ingin kamu ketahui. Kamu tuliskan 3 pertanyaan menggunakan kata tanya. Siapa, menggunakan kata tanya mengapa, di mana, atau menggunakan kata tanya apa. Nanti setelah itu kita akan sama-sama menjawab pertanyaan kamu yang kamu buat. Nanti dari pertanyaan yang kamu buat, kamu akan bisa membuat cerita dengan bahasa kamu sendiri. Oke? Say? Sudah. Sudah. Baik. Coba Jovika, oke? Lagi sayang, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Siapa nama Raja Majapahit pada saat itu? Iya, siapa nama Raja Majapahit pada masa itu? Tunjuk tangan yang bisa jawab. Siapa nama Raja Majapahit? Tunjuk tangan siapa yang bisa. Gajah Mada. Betul ya Jovika? Gajah Mada? Tidak. Iya, yang benar apa? Iya, Pintar. Yang benar adalah Hayam Wuruk. Oke, pintar sekali. Anak dia semua, coba ibu mau Di mana Sultan Iskandar muda meninggal dunia? Di mana Sultan Hasanuddin meninggal? Nggak kedengar Regi, coba yang kuat Regi. Di mana Sultan Iskandar muda meninggal dunia? Iya, ibu ulangi tunjuk tangan. Iskandar, Bu. Oh iya, maaf. Di mana? Banda Aceh. Iya, di mana? Banda Aceh. Banda Aceh. Pintar Revan. Regi bener nggak jawaban Revan? Pintar. Kasih tepuk tangan buat Meninggal di Revan. gua. Oke. Pintar sekali semua.
Nah, itu adalah pertanyaan yang kamu buat. Nah, dari pertanyaan yang kita diskusikan, kamu bisa membuat membuat cerita kembali tentang perjuangan para pahlawan pada kerajaan Hindu-Buddha. Nah, coba silakan baca. Ini siapa? Cilukba. San, Entah. bacakan nak yang kamu buat cerita sendiri dengan bahasa kamu. Yang kedengaran sayang, ya Ibu ganti. Siapa yang bisa? Gaby? Ya, Bu. Iya, silakan sayang. Bacakan cerita yang kamu buat. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai dan saluran air untuk irigasi cocok tanam. Iya, pintar sekali. Sudah bagus cerita yang kamu buat, Gaby. Saya, Bu. Semuanya sudah selesai belum membuat ceritanya? Coba Ibu lihat. Coba angkat tugasnya. Angkat saya tugasnya. Serentak semuanya. Ibu lihat sudah selesai belum? Ya, Regi? Tidak apa-apa, Regi? Ya. Iya. Terima kasih semua. Kita sudah mempelajari tentang si tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita akan melakukan percobaan, sayang. Sudah siap alatnya? Sudah, Bu. Baik. Iya, oke. Kamu akan melakukan percobaan, ya. Dan kita harus olahraga dulu supaya badan kita sehat, supaya belajar kita semangat. Baik, kita akan senam penguin. Masih ingat senam penguin? Oke. Gerak semua. Goyangkan badannya. Loncat. Bagaimana? Sudah berkeringat? Sudah berkeringat belum? Kita harus jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Jangan lupa olahraga, makan yang bergizi supaya kita dalam keadaan sehat semua. Januari 2021 kita bisa sudah belajar di dalam kelas seperti biasa. Harus jaga kesehatan ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, kita tadi sudah melakukan senam penguin. Nah, ini nak gambar penguin.
Kira-kira apa yang sedang dilakukan penguinnya? Apakah sedang penguinnya sedang berenang di air? Ya, nah itu kita akan melakukan percobaan yang berhubungan dengan penguin. Dari di sini kita akan mempelajari yang namanya sifat-sifat cahaya. Sebelum Ibu ke sifat-sifat cahaya, kira-kira sayang, apa saja sumber cahaya? Tunjuk tangan. Matahari. Tunjuk tangan. Matahari. Matahari, lagi. Lampu. Lampu, Zafika. Api. Api, lain lagi sayang. Pintar. Nah, itulah nak sumber cahaya. Tapi di antara sumber cahaya itu ada sumber cahaya terbesar. Sumber cahaya terbesar kita adalah matahari. Pelajaran selanjutnya. Di sini ada sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, kita akan melakukan percobaan ini. Kira-kira apa saja? Mana? Lihatkan ke kameranya. Biar teman-teman lihat. Saya Oh iya, Regi sudah siap. Silahkan Regi. Sama yang megang. Oke. Bentar. Ya baik Ma, lanjutkan kameranya Ma. Lanjutkan di saat Regi mencoba. Silahkan Regi. Nyalakan sumber cahayanya. Nyalakan, makanya api. Oke, lihat apa yang terjadi Regi. Apa yang terjadi? Silahkan. Ya, terlihat. Berarti Regi sudah melakukan percobaan apa sayang? Cahaya dapat apa? Dapat merambat lurus. Apa Regi? Merambat lurus. Apa saja alat yang Regi gunakan? korek, hidung, Terus? dan Lilin. paku. Pintar. Nah, itu ada geserkan satu kardus kamu. Geserkan ke kiri, boleh ke kanan saja. Sudah Regi? Mama, tolong direkam lagi Mama. Bisa tidak Regi melihat cahayanya? Lagi geser ke kiri, terus, geser lagi. Nah, kira-kira Regi bisa melihat cahaya enggak? Lihat dulu nak. Iya, kalau Regi geserkan seperti ini, oke. Nah, kalau kardusnya Regi geserkan, apakah bisa kita melihat cahaya lampunya? Tidak bisa. Karena kalau digeser berarti yang dilobangi Regi itu cobaan yang Regi gunakan itu adalah contoh sifat cahaya merambat lurus. Terus percobaan kedua. Siapa percobaan kedua? Iya, silakan Revan. Terus Ya, oke. Mama boleh bantu Revan merekam? Ya, silakan Revan, praktekkan. Apa yang terjadi Revan? Tembus. Iya. Coba itu kan ada benda plastik tuh di samping Revan, tempat sendok. Coba ambil Revan. Ya, isi di tengah-tengahnya nak. Coba senterkan. Bisakah dia menembusnya? Tidak bisa dong nak. Dia nggak bisa menembus benda yang tidak bening. Coba diarahkan. tidak bening dulu, ya? Nak, diarahkan. Oh, yang ini. Ya. Oh, kalau itu nggak bisa. Iya, bisa enggak Revan?
Tidak, dia akan terpantul. Nah, ya, dari percobaan Revan bisa kamu amati bahwa cahaya tuh bisa menembus gelas. Karena gelas itu adalah benda bening, ya. Tapi cahaya tidak bisa menembus tempat sendok yang dari plastik yang tidak bening. Jadi sifat cahaya Revan adalah yang di percobaan Revan adalah sifat dapat menembus benda bening seperti gelas, kaca B dengan cermin. Selain percobaan Revan, lihat jendela kita. Jendela kita itu bisa kita melihat sekitar rumah kita. Artinya kaca pada jendela itu adalah kaca benda bening, bukan cermin. Kalau cermin kita tidak bisa menembus cahaya. Oke, sekarang percobaan 3. Siapa percobaan 3? Ya, Sinta, ayo, pinter, nak, yo. Ayo senyum dong Sinta yang cantik. Ya, oke. Apa saja nak perlengkapannya? Ada cermin, ada apa sayang? Ini apa namanya sayang? Senter. Senter nih sumber cahaya nak ya. Coba nak senterin cerminnya sayang. Apa yang terjadi nak? Mantul. Iya, cahaya memantul. Artinya percobaan yang dilakukan Sinta itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita sudah mencoba 3 percobaan yang dilakukan Revan. Tuh Revan lagi megang sinternya. Ya, tadi Revan sudah melakukan percobaan cahaya dapat menembus benda bening. Sinta sudah melakukan percobaan cahaya dapat dipantulkan dengan alat senter dan cermin. Coba percobaan 4. Siapakah dia? Ya, Jovika masih mengambil perlengkapannya. Nanti Jovika akan melakukan. Nah, coba ini Ibu mau Revan, di kamu ada gelas kan? Ada. Isi air? Oke. Ambil sayang penanya atau apa? Cutet. Oke, pinter. Nah, coba kameranya diturunkan lagi. Udah kelihatan, biar teman kelihatan. Baik. Silahkan Revan masukkan sendok yang berwarna itu ke dalam air. Semuanya. Amati dari bawah sayang. Apa yang terjadi? Membesar. Terus dia kelihatan agak bengkok, tidak lurus nak ya. Nah, jadi percobaan yang dilakukan Revan itu adalah sifat cahaya dapat dibelokkan. Saya sebutkan dengan serentak. 1. Cahaya dapat melambat lurus. 2. Cahaya dapat benda bening. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya Memantul. dipantulkan. Pintar. 4. Cahaya dapat Dibelokkan. Pintar. Kita sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kamu tidak bingung lagi tokoh peninggalan pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ada Raja Mulawarman, ada Raja Kertanegara, ada Raja Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Raden Fata, dan peninggalan dan sifat kepahlawanannya. Terus kita sudah mempelajari tentang kata tanya. Kata tanya itu adalah gunanya untuk apa? Ada fungsinya. Kita mencari informasi tentang dari gambar tersebut. Terus kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Kita sudah mempelajari itu pada hari ini. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum Ibu mengakhiri, tadi Ibu sudah menyimpulkannya. Ya, kita belajar apa hari ini? Tugas kamu salin kesimpulan yang Ibu utarakan di kertas berwarna. Kalau tidak ada kertas berwarna atau kertas origami, bebas mau kertas putih silakan. Tapi buatlah yang menarik dalam bentuk persegi, dalam bentuk persegi panjang, dalam bentuk trapesium, dalam bentuk belah ketupat dan jangka jendela. Ya,
silakan buatnya nanti. Tak lupa untuk pembelajaran selanjutnya esok hari nanti kamu silakan diskusi perjuangan para pahlawan yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini diskusikan dengan orang tua kamu. Mulai sebelum akhir pembelajaran kita sudah mempelajari tentang namanya pahlawan. Kita harus mengenal mereka. Sebelum kita harus menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Nyanyi dengan semangat gerakan badan. Benar membela yang benar. Tangannya. Kita bergerak serentak. Majulah menang. Nah, goyang kepalanya ya. Majukan kita membela yang benar. Tak bergengam menerjang tak gentar menyerang, majulah menang. Baik anak didik ibu semua, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan semangat belajar. Ya, kita akan berjumpa lagi. Jaga kesehatan. Pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa. Ayo. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak didik ibu semua. Semoga ya anak didik ibu semua. Ibu akhiri selamat siang dan yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.